Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Sahabat Yespis tercinta, kita bersyukur kepada Allah karena hari ini insya Allah kita akan segera menyelesaikan puasa kita di hari yang ke-12. Insya Allah kita mendapatkan ampunan dari Allah, sebagaimana sebuah hadis yang menyatakan awwaluhu rahmah wa awsatuhu maghfirah wa akhiruhu aidkun minan nar. Sahabat Yespis tercinta, izinkan pada kesempatan sore hari ini saya berbagi bersama sahabat Yespis dimanapun saat ini yang sedang menunggu berbuka puasa. Mari kita berpikir tentang hikmah Ramadan dan lingkungan hidup. Sahabat Yespis, bumi saat ini semakin panas. Di beberapa publikasi ilmiah mencatatkan peningkatan suhu hampir mencapai 1 derajat Celcius. Ini belum lagi di kota-kota besar yang selain panas karena cuaca terik, juga diakibatkan oleh polusi yang semakin meningkat tajam. Dan ini tentu menjadi isu bersama seluruh bangsa di seluruh dunia. Karena peningkatan suhu di bumi ini dengan aneka dampaknya bagi kehidupan manusia akan berefek negatif bagi manusia itu sendiri. Salah satu dampak yang nyata akibat peningkatan suhu adalah terganggunya ibadah puasa. Peningkatan suhu ekstrim memaksa tubuh untuk menyesuaikan. Tidak jarang juga yang gagal beradaptasi dengan ekstrimnya suhu itu sendiri. Salah satu dampaknya adalah kita sering merasa pusing-pusing, lemas, dan kurang fokus. Sahabat Yespis, tentu ini dapat dijawab oleh ilmu pengetahuan karena diakibatkan oleh cuaca panas yang menguras habis energi tubuh kita. Salah satu yang umum ditemui adalah keadaan tubuh dehidrasi. Tubuh manusia mayoritas adalah cairan sebagaimana kita ketahui dalam ilmu pengetahuan. Peningkatan suhu ekstrim memaksa cairan di tubuh keluar dengan cepat melalui pori-pori kulit atau saluran pembuangan. Ini menjadi persoalan serius sahabat Yespis, di mana ibadah puasa seperti saat ini tentu menuntut kita untuk tidak makan dan minum selama lebih dari 12 jam. Dan dengan situasi dan kondisi inilah akan berakibat pada kehusukan ibadah puasa kita terganggu. Dan bukan hanya itu saja. Di tengah bumi yang tidak baik-baik saja seperti saat ini, suhu yang meningkat tajam ternyata bukan satu-satunya ancaman. Masih ada ancaman kekeringan hingga memburukkan kualitas udara kita. Tidak hanya ibadah puasa saja yang terancam, tetapi ibadah lainnya juga sangat riskan. Seperti kita ketika sholat butuh air bersih. Ketika berzikir butuh ketenangan rasa dan batin. Demikian juga sahabat Yespis, ketika kita melakukan hal-hal yang mendekatkan diri dengan Sang Khalik, tentu kita butuh ketenangan rasa. Maka esensi sesungguhnya ibadah puasa bukan hanya sekedar menahan haus dan lapar, meningkatkan jumlah kunjungan ke masjid-masjid untuk berjamaah hingga buka dan sahur bersama. Bukan itu saja. Bahkan fakta yang terjadi kita saksikan di mana-mana, trennya
melampaui kegiatan sekedar update status di media sosial misalnya. Lebih tren kita datang ke masjid-masjid untuk berjamaah, dan bukan hanya tren sahur dan buka bersama. Sahabat Yesus tercinta, tetapi ibadah puasa Ramadan dapat kita lihat secara hakikat merupakan ajakan untuk merefleksikan diri terkait dengan apa yang telah kita perbuat. Ibadah puasa Ramadan mengajak kita untuk berlaku adil serta melawan hawa nafsu. Ini sangat relasional dengan upaya pencegahan dan tindakan-tindakan yang berpotensi untuk merusak. Puasa, sahabat Yesus tercinta, merupakan wujud transendensi, mencoba berinteraksi dengan Sang Khalik. Di dalam aspek teologi Islam misalnya, ibadah puasa Ramadan mengajak setiap insan untuk kembali kepada Tuhan, menunjukkan suatu sisi hubungan yang vertikal antara makhluk dengan Sang Pencipta. Selain itu, puasa juga manifestasi dari sisi equilibrium, titik di mana manusia harus egaliter, duduk setara dengan manusia dan makhluk lain, baik itu biotik ataupun abiotik. Sahabat Yesus tercinta, secara horizontal, secara merata, hubungan Ramadan dengan situasi yang ada saat ini sesungguhnya terbagi menjadi dua, yakni hablum minan nas dan hablum minal alam. Dalam konteks hablum minan nas, puasa Ramadan sejatinya mengajak kita untuk memperbaiki hubungan sosial kita. Dan dalam hal ini termanifestasikan dalam sholat tarawih dan aneka kegiatan yang bersifat kolektif, kegiatan bersama-sama sebagai sesama hamba Allah. Selain itu ada hablum minal alam, yakni mengajak manusia untuk menjaga dan melestarikan alamnya. Dan dalam konteks ini puasa ialah menahan hawa nafsu, menjaga diri agar tidak berbuat kerusakan dan senantiasa menunjukkan sisi rehabilitatif, membangun sebagai salah satu manifestasi memperbaiki diri kita sendiri. Sahabat Yesus tercinta, dalam konteks ini puasa sejatinya mengajak manusia untuk lebih baik, menahan hawa nafsu agar tidak merusak, memperbaiki diri agar bisa menjaga dan merawat. Karena kita tahu sahabat Yesus, puasa itu sendiri merupakan ibadah reflektif, baik secara horizontal maupun vertikal. Tentu sahabat Yesus, ini dapat dimaknai jika salah satu cara untuk menanggulangi bencana alam adalah dengan istiqomah berbuat positif untuk bumi. Sahabat Yesus tercinta, bumi yang semakin panas ini tidak ada pilihan bagi kita semuanya, kecuali kita bisa duduk bersama. Apapun posisi kita, duduklah bersama. Karena dengan duduk bersama, memperbaiki dan merasakan bahwa ini bukan hanya milik orang per orang, harus dirasakan bersama-sama. Itu makna sesungguhnya puasa Ramadan, yakni berbuat positif untuk bumi dan alam sekitarnya. Bagaimana caranya? Tentu kita bisa berupaya untuk menahan dan menghentikan peningkatan suhu di bumi ini yang mengakibatkan perubahan iklim yang merusak tata sistem kehidupan kita. Maka mari kita renungkan bersama sahabat Yesus. Puasa Ramadan adalah cara yang paling jitu untuk merefleksikan diri hingga masuk ke hakikat dari beribadah dan menjalankan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya ialah menjaga lingkungan hidup serta serius dalam melawan perubahan iklim. Perubahan iklim, rusaknya lingkungan hidup hari ini
sesungguhnya adalah akibat dari rakusnya manusia, perubahan perilaku dari manfaat ke mudarat, dari yang menggunakan sesuai dengan kebutuhan diri sendiri dan berlaku boros menjurus ke ghulu. Dan semua itu, sahabat Hisbis, merupakan implikasi dari keserakahan kita sebagai manusia. Manusia tidak merasakan bahwa kita sedang memakan apapun demi keuntungan diri sendiri, tanpa peduli orang lain dan keberlangsungan peradaban manusia. Sahabat Hisbis tercinta, puasa Ramadan merupakan sebuah cara progresif karena memiliki syarat material untuk menjadi sebuah gerakan etis. Etika lingkungan hidup dapat dikonstruksikan melalui puasa Ramadan sebagai salah satu langkah konkret dalam menghadapi perubahan iklim. Sahabat Hisbis tercinta, sekali lagi saya ingin mempertegas di forum yang sangat sederhana dan bergembira pada sore hari ini. Mari kita duduk bersama, merenungkan bagaimana lingkungan kita yang rusak, debu-debu jalanan yang rusak akibat kerusakan iklim, dan semakin menguras tenaga anak cucu kita mulai hari ini hingga masa-masa yang akan datang. Semoga renungan pada sore menjelang berbuka puasa hari ini bisa menjadi bagian terpenting dalam pikiran dan hati kita, sehingga kita hablum minannas tidak mungkin terlepas dari hablum minallah. Sebaliknya, hablum minallah mengantarkan kita bisa mencintai sesama dengan mencintai alam sekitar kita, yakni menjaga agar alam ini tidak kita rusak sendiri. Saya kira itu pertemuan yang cukup menyenangkan bagi kita. Dan saya sendiri mengucapkan selamat berbuka puasa untuk hari yang ke-12 ini. Semoga Allah menerima amal ibadah kita. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.